Kami sudah terhubung bersama Peter TH Tonail SSTP MSI sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten ND. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi Kak. Salam begitu semua. Baik, Pak Peter, terkait dengan 9 desa yang belum 9 desa persiapan yang belum menerima kode desa. Ini apa yang menjadi kendala utama nih yang dihadapi dalam proses pengajuan kode desa bagi 9 desa persiapan ini, Pak Peter? Iya baik. Jadi memang 9 desa ini hingga saat ini kita belum menerima kode desa dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Ya dikarenakan adanya moratorium pemberian kode desa oleh pemerintah pusat yang dalam edaran sejak tahun 2022 itu akhir 2022 penghentian sementara kode desa menyangkut dengan pelaksanaan pemilu dan pemilu kada. Demikian Kak Christine. Oke, baik. Nah, sejauh ini langkah strategis yang sudah dilakukan PMD untuk bisa mempercepat pengesahan kode atas kode desa ya, maksudnya dari pemerintah pusat seperti apa nih? Iya, jadi memang puji Tuhan gitu bahwa proses secara administrasi kita itu sudah berlangsung sejak tahun 2022. Kurang lebih di bulan September waktu itu kita udah mulai berproses dari status desa persiapan itu menuju definitif. Nah memang perjalanan panjang dari 9 desa persiapan ini cukup membuat kita menanti-nanti nih Kak Christine. Ya, karena seharusnya pada saat kita berproses itu jika lebih cepat beberapa bulan saja, artinya jika terjadi di awal 2022 maka seharusnya kode desa sudah kita dapatkan. Tetapi karena memang proses kita itu sedikit terlambat di bulan September Oktober, sehingga pemerintah pusat sudah menghentikan moratorium kode desa. Jadi kita masuk dalam antrian yang nanti akan diberikan pada saat moratorium ini dicabut ke Christine. Oke, jadi ini persyaratan administratif, kemudian ini tentunya sudah lengkap ya, sesuai dengan ketentuan. Iya, puji Tuhan sudah lengkap. Ini kerja keras dari seluruh warga desa induk dan juga calon desa persiapan, bapak-bapak camat, termasuk teman-teman di PMD Kabupaten maupun Provinsi NTT Kakak. Oke, jadi koordinasi baik ya antara Dinas PMD Kabupaten dan juga Provinsi serta pusat ya dalam proses tersebut. Iya, siap. Baik, apakah Dinas PMD memiliki program pendampingan nih Pak Peter khusus untuk desa persiapan dalam memenuhi berbagai syarat seperti itu? Iya, tentu saja hal ini yang sudah saya sampaikan tadi, koordinasi, kemudian kerja-kerja bersama, mulai dari tim yang ada di desa induk yang kemudian berkolaborasi dengan desa dusun yang akan dimekarkan, bagian dari desa-desa induknya, kemudian tim di kecamatan, kabupaten, dan kemudian secara bertahap naik ke provinsi dan pemerintah pusat. Ini kerja yang menurut kami juga ya cukup menguras energi. Iya. Karena sangat banyak ke Kristen. Jadi pemekaran desa di era sejak Permendagri 1 2017 ini tentang penataan desa diterapkan itu jauh berbeda dari pemekaran desa di masa sebelumnya. Kalau di masa sebelumnya itu berakhirnya hanya di provinsi prosesnya. Tetapi kalau di masa sekarang justru kita harus sampai ke tingkat pusat. Dan yang menarik lagi, bahkan kepala desa induk pada saat klarifikasi itu diminta hadir oleh pemerintah pusat.
Baik. Jadi teman-teman kepala desa juga ikut serta ke Jakarta untuk menyampaikan kerinduan mereka sendiri kepada pemerintah pusat. Untuk bisa mendapatkan kode desa begitu ya. Ini desa-desa Iya, siap. desa-desa seperti di mana saja nih Pak Peter? Oh iya, jadi 9 desa persiapan ini tersebar di 7 kecamatan, Kak Christine. Ada di 7 kecamatan. Kalau saya sebutkan satu persatu, itu ada di Nangapenda kita punya 3 desa. Desa persiapan Rendorua, Morongga, Tanarangga. Kemudian kecamatan Ende itu ada Tomberabu 3. Lalu kecamatan Kelimutu ada desa persiapan Woloara Barat. Wolowaru itu ada Mbuliwara Geta. Kemudian kecamatan Lewaria ada desa persiapan Motenda Selatan. Kecamatan Kota Baru, desa persiapan Kota Baru Tengah. Dan kecamatan Wolojita ada desa Waga. Oke, baik. Nah, dari 9 desa yang belum ada kode desa, nah dampaknya tentu pasti ada ya terhadap pelayanan, kemudian juga pembangunan di 9 desa persiapan tersebut. Ini apa sebenarnya dampak yang dialami atau ada keluhannya dari Pak Kepala Desa atau seperti apa dari masyarakat setempat nih Pak Peter? Iya, kalau dari masyarakat setempat cuma menanti-nantikan kapan kode desanya keluar. Oke. Kalau dari sisi kalau dari sisi teknis pelayanannya, memang selama desa ini belum dinyatakan sebagai desa definitif, maka seluruh aspek kebutuhan dan layanannya melekat pada desa induk, Kak Christine. Oke. Jadi desa induk masih bertanggung jawab. Baik, tidak terhadap ada seluruh aspek pelayanan. Baik, tidak ada hambatan yang berarti ya sampai dengan saat ini aman-aman saja ya Pak Peter. Ya puji Tuhan lah. Berkat dukungan semua pihak. Oke. Ada banyak pihak yang tidak terlihat yang luar biasa mendukung. Baik, silakan Pak Peter, himbauan Anda untuk desa-desa 9 desa yang belum mendapatkan kode desa, sangat berharap ya untuk segera seperti itu. Silakan, seperti apa? Iya, kita sama-sama berdoa lah, mudah-mudahan semua dilancarkan Kak Christine. Kemudian apabila memang kode desa ini sudah ditetapkan, maka ingat bahwa kita mendapatkan segala sesuatu ini dengan begitu susah payah, karena itu dijaga dengan apa? Dengan melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan itu secara bertanggung jawab, sehingga nantinya kualitas pelayanan dan kualitas hidup masyarakat di desa menjadi baik, dan bila perlu harus sampai desa mandiri gitu. Baik. Ya, Oke. demikian. Baik, ini menarik juga ya, desa mandiri ini tentu butuh kerja keras, kerja cerdas begitu ya Pak Peter ya. Siap. Oke, baik. Dan ini juga dinanti-nantikan dengan beberapa kecamatan untuk desa-desa lain juga untuk bisa sebagai desa persiapan untuk bisa mendapatkan kode desa begitu ya Pak Peter. Kalau usulan yang baru ya memang ada beberapa usulan, tetapi tentu prosesnya cukup panjang gitu, panjang, masih ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, sehingga ya sepanjang itu usulan ya silahkan saja, tetapi prosesnya tentu harus melewati beberapa tahap. Nah, contohnya 9 desa ini Kak Christine, awal usulannya itu ada 21 desa persiapan. Tapi kemudian dalam proses yang lolos itu hanya 9. Yang 9 pun hanya 6 tadinya. Hanya 6, tapi kemudian ada catatan 3 masih diberi kesempatan untuk dilengkapi. Ya puji Tuhan bisa terselesaikan. Baik, apa yang menjadi pertimbangannya dari 6 kemudian jadi 9 seperti itu? Ada aturannya? Syarat administrasinya, syarat-syarat seperti batas wilayah, kemudian jumlah penduduk itu cukup krusial tuh Kak Christine. Jadi dalam Permendagri 1/2017 itu ada syarat teknis terkait dengan jumlah penduduk itu minimal 1.000 jiwa atau 200 kakak. Nah, dalam pengertiannya itu desa induk harus tetap
ada jumlah penduduk sebanyak 1.000 jiwa atau 200 kakak, dan desa persiapan juga harus punya jumlah penduduk seperti itu. Nah, ini yang tidak mudah, dan syarat ini tidak seketat atau sebanyak di masa sebelumnya, sebelum Permendagri 1 2017. Baik, kita berharap bahwa 9 desa persiapan ini secepatnya untuk bisa mendapatkan kode desa, dan juga berbagai persyaratan ataupun kriteria untuk beberapa desa persiapan ini juga bisa dipersiapkan dengan baik, begitu ya Pak Peter ya. Siap, Oke, siap. baik. Terima kasih Pak Peter untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi. Sama-sama Kak Christine, terima kasih banyak undangannya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat Kakak. Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz